Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, kita akan membacakan doa terlebih dahulu. Gisel, tangannya Anjali. Oke. Nah, hari ini kita akan membacakan doa. Nah, Gisel tangannya Anjali, kita akan membacakan nama sekarang. Dengarkan saya ya, Gisel tangannya Anjali ya. Anjali, bagaimana Gisel Anjali? Nah, Arahang sama Sambuddho Bhagawa Budang Bhagawantang Abiwademi Namo Buddhaya Swakato Bhagawata Nama budaya. Damang Romo Namasa nama budaya. Namo Dharmaya Supati Bhagavato Sawaka Sanghang Namami Namo Sanghaya. Nah, Gisel lihat lagi. Terpujilah Tuhan Yang Maha Esa, terpujilah Buddha, Dharma, dan Sangha, terpujilah para bodhisatwa dan mahasatwa. Semoga hari ini saya dapat belajar dengan baik untuk menjadi anak yang pandai dan berbudi luhur. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Nah, oke, selamat datang Vigo. Vigo di mana? Vigo di mana nih? Di sini Romo. Ini kayak mah. Ya, coba Vigo dibuka halamannya, dibuka halaman 19 ya. Dibuka halamannya, halaman 19. Udah Romo. Sudah. Nah, pada hari ini kita akan belajar mengenai pradaksina. Pradaksina ada yang tahu nggak? Berkeliling memutari objek-objek suci, memutari wihara, memutari candi, ataupun pohon bodhi. Jadi mengitari sebanyak 3 kali searah jarum jam. Nah, sekarang coba dilihat ke layar HP masing-masing. Dilihat ke layar HP. Nah, jadi yang disebut dengan pradaksina, coba dilihat. Yang disebut dengan pradaksina adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati. Jadi ini adalah ini yang disebut dengan pradaksina. Pradaksina adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati. Nah, ini adalah gambar seorang biku atau seorang bante sedang melakukan pradaksina. Ini adalah gambar bante sedang melakukan pradaksina. Jadi, para bante mengelilingi candi. Ini sedang mengelilingi candi. Kita lanjutkan lagi ya. Sudah tahu? Pradaksina itu apa? Coba Vigo bacakan ini. Yang ada di layar HP, coba Vigo bacakan yang keras. Dinyalakan mic-nya, Vigo. Pradaksina adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati. Oke, nah coba Gisel bacakan apa yang ada di layar HP-nya Gisel.
Silahkan Gisel bacakan apa yang ada di layar HP-nya Gisel. Ulang. Tunggu ya Gisel ya. Kan saya share lagi ya. Oke, tunggu Gisel. Nah, silakan Gisel baca. Menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati. Oke, nah jadi pradaksina itu adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati. Nah, coba ini gambar tadi, gambar ini adalah seorang Bante sedang mengelilingi objek yang dihormati, sedang melakukan pradaksina. Nah, jadi berkelilingnya atau mengelilinginya sebanyak 3 kali. Mengelilingi objek sucinya sebanyak 3 kali. Dan searah jarum jam dimulai dari kiri menuju ke kanan. Itu adalah mengelilingi objek suci. Itu yang disebut dengan pradaksina. Pradaksina mengelilingi objek suci sebanyak 3 kali searah jarum jam. Ini yang disebut dengan pradaksina. Nah, ini adalah gambar-gambar. Ini adalah gambar-gambar ketika para Bante sedang melakukan pradaksina. Ini para Bante sedang melakukan pradaksina di salah satu candi yang ada di Indonesia. Jadi ini adalah para Bante sedang melakukan pradaksina. Lalu kita itu bisa pradaksina kemana saja. Nah, coba kita bisa pradaksina ke Cetia. Cetia itu adalah wihara yang kecil, Atau kita juga bisa pradaksina di wihara. Di wihara. Kita juga bisa pradaksina di mana lagi? Di candi. Kita juga bisa melakukan pradaksina di candi. Nah, lalu kita juga bisa melakukan pradaksina di pohon bodhi. Siapa yang pernah melihat pohon bodhi? Pohon suci. Pohon bodhi di mana? Di depan wihara ada pohon bodhi. Pohon bodhi adalah pohon di mana Sang Buddha mencapai penerangan sempurna. Lalu ada objek-objek penghormatan lainnya yang bisa dilakukan. Nah, jadi kita lanjutkan lagi. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk wihara. Ini adalah bentuk wihara yang bisa dilakukan pradaksina yang harus kita kelilingi sebanyak 3 kali. Ini adalah wihara. Lalu ini adalah gambar apa? Ini adalah gambar candi. Ini adalah gambar candi. Nah, kita juga bisa melakukan pradaksina di candi. Salah satu candi yang terbesar di dunia, candi apa? Candi terbesar di dunia adalah Candi Borobudur yang letaknya ada di Jawa Tengah. Di Borobudur. Ini adalah gambar dari Candi Borobudur. Lalu satu lagi. Nah,
Ini adalah gambar dari pohon bodi. Pohon bodi ini adalah pohon bodi yang ada di Wihara Watugong. Jadi pohon bodi juga menjadi salah satu objek untuk kita melakukan yang namanya pradaksina. Jadi kita bisa melakukan pradaksina di pohon bodi. Lalu kita nanti akan lanjutkan. Nah, saya mau tanya-tanya dulu kepada kalian. Sudah tahu apa belum? Nah, Vigo sudah tahu apa yang disebut dengan pradaksina tadi? Vigo sudah tahu? Ayo, apa yang disebut dengan pradaksina? Mengelilingi. Coba bukunya sambil dibuka. Bukunya sambil dibuka. Bukunya sambil dibuka di halaman 19. Baca Yo, sana ini. bukunya sambil dibuka Pradaksina di apa? halaman 19. Vigo tahu nggak apa yang disebut dengan pradaksina? Coba dibaca. Halaman 19. Apa yang di pradaksina adalah? Baca nih. Gisel tahu nggak pradaksina itu apa? Bacalah ini. Sawah di Ini kan pradaksina adalah menghormati. Tuhan itu mute. Oke, satu-satu dulu ya. Ya, Vigo, Gisel dulu ya. adalah menghormat dengan mengelilingi objek itu Ini objek. objek yang dihormati. Jadi, Gisel, kita pradaksina sebanyak berapa kali? Pradaksina sebanyak berapa kali? Tunggu ya, Vigo. Gisel dulu ya. Banyak 3 kali. Kali jam dimulai dari kiri. Nah, jadi kita, Gisel, kita bisa pradaksina di mana saja. Ayo, di mana saja kita bisa pradaksina? Coba dibaca. Dibaca itu. Di mana? Di, Ini. kita bisa pradaksina di, terus di, Vihara. terus di mana lagi setelah wihara? Candi. Nah, setelah candi kita bisa pradaksina di mana lagi? Pohon bodi. Pohon bodi. Nah, Dan Ini objek. objek penghormatan. lainnya. Nah, oke, terima kasih Gisel. Nah, sekarang saya mau bertanya kepada Vigo. Vigo di mana? Vigo tahu nggak apa yang dimaksud dengan pradaksina? Pradaksina adalah apa? Vigo. Pradaksina adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati. Kalau kita mau pradaksina itu sebanyak berapa kali? 3 kali. Searah apa? Kalau kita pradaksina searah jarum? Jarum jam. Dimulai dari arah mana?
Baca tulisannya. Ayo coba dibaca, dilihat di buku. Dimulai dari jam dimulai dari kiri. Dari kiri. Dimulai dari kiri. Nah, jadi kita bisa pradaksina di mana saja. Tahu nggak? Kita pradaksina itu di mana saja? Di mana? Tahu. Di mana? Di vihara. Terus? Pohon bodhi. Terus? Candi. Terus? Dilihat bukunya. Dilihat di buku. Di mana saja? Yang nomor 1, objek yang harus dihormati, dicetia. Setia. Di cetia dan juga di objek-objek lainnya. Jadi itu yang disebut dengan pradaksina. Jadi kita kalau mau pradaksina itu mengelilinginya searah jarum jam. Jadi kita mengelilinginya itu searah dengan jarum jam. Ingat ya, searah jarum jam dan sebanyak berapa kali? Sebanyak 3 kali. Jadi pradaksina mengelilingi objek suci searah jarum jam sebanyak 3 kali. Nah, sekarang sudah mengerti tentang apa itu pradaksina. Sekarang kalian akan menjawab benar atau oke. Sekarang dilihat di layar HP kalian masing-masing. Oke, sudah kelihatan? Sudah kelihatan? Nah, saya mau bertanya kepada Gisel terlebih dahulu ya. Gisel, silahkan dilihat ke layar HP. Gisel, dengarkan saya. Mengelilingi candi sebanyak 3 kali disebut dengan pradaksina. Betul apa salah? Benar apa salah, Gisel? Gisel, silahkan nyalakan mic-nya terlebih dahulu. Gisel, nyalakan mic-nya. Oke. Jadi, Dengan cara pradaksina. Udah stop. nah, benar apa salah? I don't know. Romo. Tadi mengelilinginya sebanyak 3 kali, benar apa salah? Benar. Oke, benar. Nah, sekarang saya mau tanya lagi kepada Gisel. Pradaksina adalah menghormat dengan cara berdiri. Benar atau salah? Benar apa salah, Gisel? Salah. Oke, salah. Oke, terima kasih Gisel. Saya mau bertanya kepada Vigo. Vigo, silakan nyalakan mic-nya. Para biku mengelilingi candi. Nah, para biku mengelilingi candi sebanyak 3 kali. Benar atau salah? Coba Vigo. Benar. Benar. Benar apa salah? Benar. Oke, betul sekali. Nah, sekarang lagi. Pradaksina dilakukan berlawanan arah berputarnya jam. Benar atau salah? Ayo. Pradaksina
Tadi pradaksina dilakukan dengan, ayo, pradaksina dilakukan berlawanan arah berputarnya jam. Benar atau salah? Benar. Salah. Jadi jawabannya adalah Arah jarum jam. salah. Kalau berlawanan ya salah. Kalau pradaksina kan dilakukan dengan searah berputarnya jam. Itu yang disebut dengan pradaksina. Oke, satu lagi. Karena salah satu lagi. Bertemu biku di jalan sebaiknya menghormat dengan cara pradaksina. Benar atau salah? Sefu. Kalau bertemu sefu, apa Vigo mau memutari sefu sebanyak 3 kali? Benar atau salah? Salah. Salah. Oh, nah, sekarang mau tanya dulu sama Gisel. Gisel, kalau bertemu dengan Bante atau bertemu dengan sefu, kita menghormat dengan cara pradaksina. Benar atau salah, Gisel? Ini, nah. Bertemu biku di jalan sebaiknya menghormat dengan cara pradaksina. Benar atau salah? Ayo, Gisel, benar atau salah? Oke, salah. Nah, jawaban Gisel sama jawaban Vigo betul sekali. Jadi, kalau bertemu dengan biku atau bertemu dengan sefu, sebaiknya kita melakukan dengan cara apa? Ada yang tahu? Dengan cara apa? Utana, yang minggu kemarin kita lakukan. Dengan cara utana, itu adalah pembelajaran kita pada minggu yang lalu. Jadi kalau bertemu sefu, kita harus berutana atau berdiri dengan beranjali sambil mengucapkan salam. Nah, jadi pelajaran kita pada bab tentang salam kita sudah selesai. Nah, pembelajaran kita tentang salam sudah selesai. Saya mau mengulanginya dari awal kepada kalian. Jadi minggu depan nanti kita tidak akan bertemu dengan cara Zoom. Minggu depan kalian akan mengerjakan tugas-tugasnya. Nah, sekarang kalian lihat ke layar HP kalian masing-masing. Coba dilihat ke layar HP-nya. Sudah? Kita akan lihat minggu-minggu yang lalu kita belajar tentang yang namanya namaskara. Kita belajar tentang yang namanya namaskara. Kita minggu yang lalu belajar mengenal cara menghormat. Cara menghormat itu ada 4. Ada 4. Anjali. Namaskara. Utana. Dan Pradaksina. Nah, jadi kemarin-kemarin itu kita belajar tentang 4 hal ini. Kita belajar tentang anjali. Kita belajar tentang namaskara. Kita belajar tentang utana. Kita belajar tentang pradaksina, yaitu hari ini. Nah, siapa yang masih ingat bagaimana cara beranjali? Siapa yang masih ingat bagaimana cara beranjali? Siapa yang masih ingat cara beranjali? Beranjali. Nah, itu adalah cara beranjali. Terus siapa yang masih ingat cara bernamaskara? Coba tangannya diangkat. Siapa yang masih ingat cara bernamaskara? Pak Jejak juga. Namaskara. Siapa yang masih ingat cara bernamaskara? Wah, angkat. Siapa yang mau mempraktekkan namaskara? Tunggu ya. Aku dong. Siapa? Ini. Vigo mau mempraktekkan cara bernamaskara. Nah, coba saya mau lihat Vigo. Bagaimana Vigo bernamaskara? Oke, tunggu.
Tunggu Vigo. Terus bagaimana cara utana? Utana, tahu utana enggak? Utana. Utana itu apa? Berdiri, beranjali ketika ada tanah. utana. Utana. Utana itu berdiri dengan cara beranjali. Nah, Vigo tahu nggak cara beranjali? Vigo tahu cara beranjali? Bagaimana Vigo cara beranjalinya? Vigo bisa nggak cara beranjali? Ayo, siapa yang tahu cara beranjali? Gisel bisa cara beranjali? Coba sekarang saya mau lihat Gisel cara beranjali bagaimana? Oke, nah saya mau lihat coba Gisel bagaimana cara bernamaskara. Nah, coba Gisel bagaimana cara Gisel bernamaskara. Oke, lagi. Nah, Gisel tahu yang namanya utana? Utana adalah berdiri dengan bersikap anjali. Itu adalah utana. Utana berdiri, coba berdiri beranjali. Nah, itu disebut dengan utana. Oke, terima kasih Gisel. Nah, coba Gisel nyalakan mic-nya. Coba Gisel nyalakan mic-nya. Nah, oke. Gisel tahu nggak cara beranjali? Kita harus beranjali kepada siapa saja, Gisel? Kita harus, kalau mau Gisel anjali kepada siapa saja? Kepada Mama anjali nggak? Ada. Hah? Kepada Koko? Kepada Koko Jijan pernah anjali? Kepada Jijan nggak pernah. Nggak pernah. Kepada Cici pernah anjali? Nggak pernah. Nggak pernah. Nah, jadi terus kepada Popo pernah anjali? Nggak pernah. Nah, jadi oke. Dengarkan ya, Gisel. Oke, dengarkan. Nah, Ada. jadi kita kalau ingin melakukan anjali, kita bisa beranjali kepada Mama, kepada Papa, kepada Koko, kepada Cici, kepada Lause, atau kepada orang yang lebih tua. Kita bisa melakukan anjali. Terus namaskara. Namaskara kita bisa bernamaskara kepada altar Sang Buddha. Kita bisa bernamaskara di hadapan altar Sang Buddha dan juga kita bisa bernamaskara kepada Mama dan juga Papa. Bisa bernamaskara kepada Mama dan Papa. Terus kalau utana atau kalau namaskara bisa juga kepada Bante, kepada Sefu, bisa juga kita bernamaskara. Bisa juga bernamaskara. Lalu utana kita bisa melakukan dengan cara berdiri, beranjali, menyambut Bapak Ibu Guru datang, itu disebut dengan utana. Atau ada orang yang lebih tua datang, kita beranjali, itu disebut dengan utana. Terus pradaksina. Pradaksina tadi adalah mengelilingi objek suci sebanyak 3 kali searah
jarum jam, searah jarum jam. Mengelilingi objek suci searah dengan jarum jam. Nah, jadi yang kita pelajari tadi dengan minggu-minggu yang lalu selama 3 minggu ini adalah ini. Silakan dilihat Gisel di layar HP-nya. Nah, Anjali. Anjali adalah cara menghormat dengan merangkapkan kedua tangan di telapak tangan atau merangkapkan kedua telapak tangan di depan dada. Ini yang disebut Anjali. Ini yang disebut Anjali. Lalu selanjutnya tadi pada umumnya menghormat ini adalah cara kita beranjali, cara kita beranjali. Nah, kapan kita beranjali? Masih ingat kan? Beranjali kepada papa dan mama kalau mau pergi sekolah. Beranjali kepada bapak ibu guru ketika sedang berada di sekolah. Lalu beranjali ketika melihat rupang Sang Buddha. Itu adalah salah satu contoh anjali. Anjali. Lalu bertemu dengan Bante, kita juga beranjali. Nah, bertemu dengan teman-teman juga kita harus beranjali. Beranjali. Nah, oke, kita lanjutkan lagi. Namaskara. Namaskara tadi kan sudah dilakukan. Namaskara adalah bersujud dengan 5 titik menyentuh lantai. 5 titik itu adalah dahi, lutut, ujung jari kaki, dan juga telapak tangan. Lalu lagi, ini adalah cara bernamaskara yang laki-laki. Ini adalah cara bernamaskara untuk yang laki-laki. Lalu ini adalah cara bernamaskara untuk yang perempuan. Ini adalah cara bernamaskara yang perempuan. Harus diingat-ingat ya. Ini kita bernamaskara di depan altar Sang Buddha. Kalau datang ke wihara, bernamaskara 3 kali. Lalu utana. Utana yang kemarin kita pelajari. Utana. Nah, utana ini adalah menyambut orang yang datang dengan cara utana. Nah, utana itu menghormat dengan cara berdiri. Misalnya, menyambut Bapak Ibu Guru. Ini gambarnya adalah para siswa menyambut Ibu Guru yang sedang datang di sekolah. Nah, itu tadi yang terus ini adalah pradaksina. Pradaksina yang kita pelajari tadi. Pradaksina adalah menghormat dengan mengelilingi objek yang dihormati. Yang dihormati itu yang disebut dengan pradaksina. Itu yang disebut dengan pradaksina. Lalu kita akan lanjutkan dengan yang namanya ini pradaksina. Pradaksina kita bisa di candi. Kita bisa pradaksina di wihara. Kita bisa pradaksina di cetia. Kita bisa pradaksina di pohon bodhi. Dan juga objek-objek yang lainnya. Nah, pelajaran kita yang untuk tentang cara menghormat sudah selesai. Untuk cara menghormat sudah selesai. Nah, untuk tugas kalian saat ini adalah menulis. Nah, tugas kalian untuk di rumah minggu depan akan kalian bacakan satu persatu ya. Silahkan dibuka di buku paketnya halaman. Kita lihat dulu ya. ลูกเขาลูกเบเก้อะว่าจังตัวนั่นอะไรก็อะไรล่ะ
Nah, halaman 21. Silakan dibuka di halaman 21. Sudah bisa dibuka di halaman 21. Nah, itu adalah PR kalian. Tugas kalian menulis rangkuman materi. Jadi tugasnya adalah menulis rangkuman materinya. Ditulis di buku tulis Langkah kalian saya. masing-masing. Jadi rangkuman materinya kalian tulis di buku tulis kalian masing-masing. Minggu depan dibacakan. Jadi ini adalah yang harus kalian tulis. Ini adalah rangkuman materinya. Di halaman 21. Itu adalah PR-nya ya. Sudah mengerti? Vigo, Gisel, sudah mengerti? Jadi PR-nya adalah menulis tentang rangkuman materinya. Jadi yang harus dikerjakan nanti adalah menulis ringkasan materi. Menulis ringkasan materi. Jadi yang harus diingat menulis ringkasan materi. Halaman 21. Gisel sudah mengerti? Bagaimana Gisel sudah mengerti? Coba Gisel nyalakan mic-nya. Gisel nyalakan mic-nya. Kalau sudah mengerti, silakan dilihat. Nanti Gisel tulis ya, minggu depan sampai minggu depan Gisel nulisnya, PR-nya ya. Ini adalah ringkasannya dari sini sampai yang ini. Nah, jadi dua ini adalah yang harus kalian ringkas. Dua ini yang harus kalian ringkas. Oke, sudah mengerti? Udah. Nggak tulis Oke. sekarang aja. Jadi pertemuan kita pada hari ini kita akhiri. Gisel ada pertanyaan? Gisel ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, pertemuan hari ini kita akhiri. Silakan Gisel tangannya beranjali. Gisel tangannya beranjali. Sudah? Kita akhiri dengan membacakan nama Karagata. Arahang sama sang Buddho Bhagawa Buddhang Bhagawantang Abhiwademi. Namo Buddhaya. Swakato Bhagawata Dhammo Dhammang Namasami. Namo Dharmaya. Supatipano Bhagavato Sawaka Sangho Sanghang Namami. Namo Sanghaya. Sabesata Bawantu Sukitata. Semua makhluk hidup berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Oke, terima kasih Gisel, terima kasih Vigo. Kita lanjutkan di minggu depan kalian untuk membacakan ringkasan materinya. Jadi setelah minggu depan nanti akan ada tugas mandiri untuk kalian berdua. Terima kasih, selamat siang, sampai jumpa, jaga kesehatan, namo buddhaya. Oke, sampai jumpa. Nah, nanti pembelajaran hari ini akan diupload di YouTube. Jadi Gisel sama Vigo bisa menonton ulang pelajaran kita hari ini di YouTube. Oke, sudah mengerti?
Sampai jumpa Gisel, sampai jumpa Vigo. Selamat siang, Namo Buddhaya.